Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzan Bahtiar. Saya akan menjelaskan materi yang saya hafal tentang data kependudukan. Data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi kependudukan suatu wilayah yang dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran suatu wilayah, sehingga dapat penting pemerintahan suatu wilayah untuk berikut metode-metode pelaksanaan dibagi menjadi dua, yaitu metode Canver, dua metode householder. Manfaat diadakannya sensus penduduk menurut Wardiatmoko dan Bintarto. 1. Mengetahui jumlah penduduk. 2. Mengetahui golongan penduduk. 3. Mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk. 4. Mengetahui susunan penduduk. 5. Mengetahui persebaran penduduk. 6. Mengetahui keadaan penduduk suatu kota. 7. Merencanakan pembangunan bidang kependudukan. Registrasi penduduk merupakan sumber data kependudukan yang sangat penting untuk tujuan keamanan dan perencanaan pembangunan kependudukan. Data ini disamping mencakup wilayah yang luas, lingkup nasional, juga menyajikan data yang selalu baru dan konsisten, sehingga dapat memenuhi kebutuhan data pada suatu saat. Penyajian data kependudukan dibagi menjadi 3, yaitu tabel, grafik, diagram peta. Saya akan menjelaskan tentang materi pengolahan dan analisis data kependudukan. Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar perencanaan dapat berjalan dengan baik. 1. Pengolahan data kependudukan. Data kependudukan sebelum dianalisis terlebih dahulu harus diolah. Tujuannya pengolahan data kependudukan yaitu untuk memudahkan atau menyederhanakan data dalam melakukan analisis. Contoh hasil pengolahan data kependudukan yaitu piramida penduduk. Berdasarkan bentuk piramida penduduk, maka dapat dilakukan analisis tentang kondisi penduduk di suatu wilayah. Piramida penduduk memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut. Komposisi penduduk muda dengan bentuk piramida penduduk menyerupai kerucut. 1. Jumlah penduduk usia muda 0-14 tahun sangat besar, sedangkan usia tua sedikit. Angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian. 3. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi. 4. Sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Republik Rakyat Tiongkok, Mesir, dan India. B. Komposisi penduduk dewasa dengan bentuk piramida penduduk menyerupai batu nisan. Ciri-ciri komposisi penduduk stasioner sebagai berikut. 1. Pembandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan dewasa relatif seimbang, sedangkan usia tua lebih besar. Tindakan kelahiran umumnya tidak begitu tinggi. Demikian pula dengan angka kematian relatif lebih rendah. Pertumbuhan penduduk kecil. 4. Terdapat di beberapa negara maju antara lain Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Komposisi penduduk tua atau konsentruktif dengan bentuk piramida penduduk menyerupai guci terbalik. Ciri-ciri komposisi penduduk konseptif sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk usia muda 0-14 tahun dan usia tua di atas usia 65 tahun sangat kecil. Jumlah penduduk yang tinggi terkonsentrasi pada kelompok usia dewasa. 3. Angka kelahiran sangat rendah, demikian juga angka kematian. 4. Pertumbuhan penduduk sangat rendah, mendekati 0, bahkan pertumbuhan penduduk sebagian mencapai tingkat negatif. Jumlah penduduk cenderung berkurang dari tahun ke tahun. 6. Negara yang berada pada fase ini antara lain Swedia, Jerman, dan Belgia. 2. Analisis dan kependudukan. Pentingnya informasi mengenai kependudukan bagi seorang perencana tidak hanya menyangkut masalah kondisi sosioekonomi dan jenis kelamin saja, melainkan juga keadaan mengenai jumlah penduduk, perkembangan kelahiran, kematian, proyek penduduk, dan sebagainya. Penduduk pada masa dasarnya merupakan target utama yang ingin dituju oleh setiap proses pembangunan, yaitu berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang memiliki
peran penting sebagai bahan yang perlu diketahui dalam rangka menentukan berbagai keputusan dan terkait dengan proses pembangunan. Sekian, terima kasih. Karena itu tadi kentut dari Firly.